Asal mulanya berlomba bidar, dayang merindu, kisah beredar. Pangeran Palembang datang melamar, berebut dengan bujang uluan. Perlombaan bidar, dua pemuda berhasil seri, tiada yang kalah. Pangeran dan bujang habislah daya, keduanya mati karena lelah. Palembang adalah salah satu kota pemukiman tepian sungai yang memiliki sejarah panjang dan lama di Indonesia. Sebagai kota tua, julukan Venice of the East atau Venesia dari Timur tak disematkan begitu saja. Kehidupan tradisional masyarakat kota Palembang yang tidak bisa lepas dari sungai menjadi asal-muasal julukan tersebut. Pemukiman yang didominasi oleh kawasan sungai dan aliran anak sungai membelah kota Palembang menjadi dua bagian, seberang ulu dan seberang ilir, dan perahu menjadi transportasi utama bagi masyarakat yang tinggal di tepian ini. Para pakar mengatakan bahwa Palembang itu adalah referent culture atau budaya sungai. Dan tentu di sekitar Palembang, seperti kita berada sekarang ini, di daerah Pemulutan, juga sungai. Jadi artinya geografi ini membentuk karakter masyarakatnya. Desa Pemulutan yang terletak di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, termasuk salah satu desa yang dialiri oleh anak Sungai Musi. Budaya kehidupan sungai yang telah melekat sejak lama menjadikan desa ini termasuk desa yang banyak melahirkan para pendayung bidar yang handal. Kalau masyarakat desa Pemulutannya kebesaran petani. Jadi untuk ke petani itu pakai perahu nyebrang, pakai perahu. Jadi berdayung nyebrang untuk tian, untuk bidar. Bidar adalah olahraga tradisional khas kota Palembang yang dilombakan pada setiap hari kemerdekaan Republik Indonesia atau setiap tanggal 17 Agustus. Jadi kalau tanggal 17 Agustus itu orang berduyun-duyun datang ke Palembang untuk menonton bidar. Tidak hanya dari kota Palembang tapi juga dari masyarakat sekitar kota Palembang. Sampai berdesak-desakan di tepian Sungai Musi, terutama di sekitar depan Benteng Kota Besar. Di daerah Pemulutan, di sini juga muncul tradisi bidar dan bahkan
tradisi bidar itu tentu bidar-bidar kecil ya, bidar-bidar kecil dilombakan pada saat-saat hari perayaan pernikahan, misalnya resepsi pernikahan dan hari-hari lainnya. Dan itu menjadi satu budaya atau satu kegiatan yang positif bagi masyarakat Pemulutan. Telah memasuki garis finish, tapi kita belum mengetahui antara kedua itu siapa yang menang. Berdasarkan cerita lisan, asal mula bidar itu ada legendanya tersendiri. Jadi pada dahulu kala ada seorang pangeran yang datang ke Uluan dan kemudian dia menjumpai seorang gadis Uluan. Dia ingin melamar gadis itu. Ternyata gadis itu sudah punya tunangan, seorang pemuda, tokoh pemuda juga di desa itu. Singkatnya, Pangeran Palembang dan pemuda itu bertarung bidar. Jadi sama-sama bertarung, hasilnya seri. Kedua pemuda ini, pangeran dan pemuda, ternyata tidak ada yang kalah dan menang, malah sama-sama kelelahan dan mati. Nah, Dayang Merindu karena kedua-duanya adalah dia juga cinta sebenarnya kedua-duanya. Karena satu tunangan yang sudah mengikat janji, tapi Pangeran Palembang juga memikat dia. Akhirnya dia konon kabarnya membelah diri, bahwa tubuhnya dibelah dua dan dibagikan untuk dua pangeran dan pemuda itu. Menurut cerita lisan, inilah asal mula dari lomba bidar yang diadakan di Palembang. Mumin, ambil anda warna dembul kau ke sini. Ya kaki, siapkan dulu ya. Kebiasaan di lingkungan tepian sungai mendorong produktivitas kemandirian masyarakat dalam menopang kehidupannya. Salah satunya keahlian yang dimiliki secara turun-temurun dalam memperbaiki dan memproduksi alat transportasi sungai, terkhusus perahu bidar. Kalau panjang bidar 13 meter itu muat orang 5 atau orang 6. Itu dikerjakan 10 hari untuk lomba bidar per desa di desa-desa. Kalau panjang bidar 20 meter itu prestasi itu bisa mencapai 25 hari atau 1 bulan itu muatnya orang 24. Kalau bidar 29 meter atau 30 meter itu muat orang 60, 57. Itu hampir 3 bulan pengerjaannya. Kalau sudah mau turun pertahunan itu seperti 17 Agustus itu bidar 29 atau 30 meter itu kalau mau seminggu lagi atau sebulan lagi baru turun itu baru diservis. Setelah lomba biasanya untuk ngecat sebab bersentuhan dengan bendayung. Itu saja yang biasa kerusakannya. Bagi masyarakat Pemulutan, bidar tak hanya sekedar perahu sebagai alat transportasi, namun kebudayaan bidar itu sendiri semakin mendorong pola interaksi masyarakat yang erat. Sifat-sifat gotong royong menjadi bagian yang melekat dalam diri masyarakat. Laut ya. Terus. Kiri dikit. Ayo. Lautkan dulu ya. Jo, maju.
Kira dulu ya. Lah, ibu kau. Keberadaan hutan pohon yang semakin menipis oleh perkembangan zaman, kini masyarakat tepian sungai, khususnya desa Pemulutan, kesulitan dalam mencari bahan baku untuk membuat perahu bidar. Model perahu bidar yang dahulu dibentuk hanya menggunakan satu batang pohon. Kini dalam membuatnya, masyarakat membutuhkan lebih dari itu. Beruntung, beberapa pohon yang dibiarkan tumbuh oleh masyarakat di rawa tepian sungai dapat sedikit menopang kebutuhan dalam membuat perahu bidar untuk ukuran yang lebih kecil. Nah, kalau bidar itu pada dahulunya memakai kayu yang sebatang ya, kayu sebatang kemudian dilobangi di tengah. Bidar itu pada masa Kesultanan dulu digunakan untuk patroli ya, semacam itu, mengontrol lebih kurang 116 sungai di Kota Palembang. Nah, jadi kini betul-betul diproduksi untuk kepentingan kerajaan pada waktu itu. Dan kemudian berkembang dan menjadi perlombaan, jadi ada bidar kecil dan kemudian ada bidar yang besar. Nah, sekarang tampaknya semangat untuk merayakan bidar itu makin berkurang. Kenapa? Karena juga dipengaruhi oleh bahan-bahan yang ada. Hampir kayu-kayu mungkin membuat bidar yang panjang itu hampir tidak ada lagi pohon-pohonnya. Karena itu ini juga ikut mempengaruhi dari perayaan lomba bidar ini. Bidar ini sendiri adalah refleksi dari geografi itu. Jadi kalau bidar dipertahankan artinya juga mempertahankan ekologis, mempertahankan keberadaan dari pohon-pohon itu atau hutan atau pohon-pohon yang ada di lebak-lebak atau di rawa-rawa. Tentu ini akan menjaga kelestarian lingkungan itu sendiri. Budaya tradisional masyarakat yang syarat dengan kearifan lokal muncul sebagai gagasan kolektif dan dipraktikkan untuk kebaikan sekelompok masyarakat yang menggunakannya. Bidar itu dari kami-kami yang pengalaman yang dulu-dulu, orang yang dulu-dulu. Turun-menurun nuruti aturan yang zaman-zaman dulu. Pakai ritual, pakai latihan, dipakai bacaan untuk perlombaan bidar. Tradisi prosesi bidar yang telah secara turun-temurun dilakukan ini juga sebagai bentuk penghormatan terhadap kepercayaan masyarakat atas legenda bidar yang mereka yakini. Sebelum menurunkan bidar dikeramasi dulu. Dikeramasi setiap bidar untuk bertarung atau bertanding itu tidak boleh dipegang oleh cewek. Sudah itu turun itu tidak boleh mulut mengucapkan yang kotor. Sudah berangkat bidar, mulai saat dia keluar bidar tidak boleh dituli ke belakang, langsung berangkat dulu. Itulah ritual bidar. Para pendayung menjadi tumpuan utama dalam memenangkan perlombaan bidar, sehingga rentetan prosesi harus mereka lalui.
Dari kampung-kampung yang akan mengikuti perlombaan, mereka tuh berkahan, makan bersama. Tujuan apa? Untuk menjaga kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan kejadian pada saat perlombaan, untuk menghindari bala atau menghindari kecelakaan. Juga mengharapkan apabila misalnya perahu bidar mereka tadi akan menjadi pemenang. Itulah yang diharapkan dari masyarakat yang kampung tadi, yang mengadakan ritual tadi. Itulah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada doa untuk kemenangan daripada kampung mereka tadi. Bentuk rasa syukur masyarakat tercerminkan dalam tradisi makan bersama yang dihelat sebelum perlombaan bidar dimulai. Sebuah wejangan dan doa yang dipimpin oleh salah satu tokoh adat menjadi harapan untuk kebaikan bersama, seperti halnya tradisi selamatan dalam prosesi bidar ini. Tobo ini tak lama lagi ngadepi lumbanan bidar di Pemulutan Ulu, baik di desa-desa lain, di dusun-dusun lain. Semoga Tobo dapat kesehatan, dapat keberkahan, dapat kebahagiaan. Dengan Tobo Belumban Bidar ini nambah kekeluargaan, nambah persaudaraan untuk kagi Tobo yang akan datang. Untuk itu Tobo lomba bidar dengan secara kejujuran, jangan curang. Ada lagi legenda mengatakan bahwa para pelaku bidar datang dulu ke salah satu pangeran di makamnya di Puyang atau di Kesultanan Sultan Muhammad Mansur maksud saya di sana, dan itu dikenal di Palembang sebagai sebutan atau dijuluki dengan Raden Toka. Jadi ada semacam ritual di makam itu. Setelah mereka menyelesaikan ritual-ritual itu, maka mereka berlomba, dan diyakini pada waktu itu yang sudah datang ke sana ke Raden Toka itu akan dibantu. Jadi Raden Toka itu semacam keyakinan bahwa ada makhluk lain di bawah bidar itu yang mendorong. Jadi kalau ada orang-orang menonton di pinggir sungai atau di tepian sungai, orang akan melihat ke bawah apakah betul ada Raden Tokanya. Itu sangat diyakini oleh orang-orang Palembang. Kau hati-hati ya, kayu musuh kuat. Yang belakang lu depan, yang ini nah. Jangan lemer. Tapi santai-santai kalau datang ke ujung, kita hoji. Kayu dengan seimbang, tato. Habis, kita hoji terus. Yang belakang turuti, depan. Kalau ngangkat, angkat kalau. Menjadi seorang pendayung bidar adalah sebuah pilihan sebagai identitas masyarakat Pemulutan dan kota Palembang sekitarnya. Persiapan lomba bidar ini tentu dilakukan secara serius oleh masyarakat ya. Tidak hanya berlatih sendiri karena ini kerja tim. Mereka tentu harus kompak dalam mengendalikan bidar atau mendayung bidar.
pakai nomor satu kan. Kalau umpama mulai belumban sekitar 20 menit itu tidak boleh nengok musuh, harus ngejok bidar dewek. Itulah makanya bidar itu ada larinya, lari bidar, ada yang pacak dilambatkan, ada pacak dicepeti, ada pacak dikebutkan. Kadang itu Pak, kalau mesin TS 100 volt itu tidak terkejar di bidar. Bagi kalangan muda, bidar adalah sebuah tantangan. Terlebih ketika digelarnya lomba dayung bidar yang melibatkan para pemuda dari berbagai daerah. Ada macam-macam perahu. Perahu bidar tradisional ini pendayungnya 55 orang. 1 orang juragan, 1 orang tukang timba. Itu untuk ulang tahun RI. Panjangnya 29 meter, lebar 1,5. Ada lagi perahu yang bidar seperti bidar prestasi. Nah, bidar prestasi itu panjangnya 12,8 meter, lebar 1,2 dan tinggi 0,6 meter. Ada juga bidar mini 5 sampai 8 meter. Nah, itu juga pendayungnya 4, bisa 6, bisa 8 orang. Itu bidar mini, itu antar kampung. Kalau bidar tradisional itu 1, 2 sampai 1,5 mil. Tapi kalau bidar prestasi itu jarak tempuhnya 0,8 mil. Kalau untuk yang bidar-bidar kecil tadi tidak jauh, sekitar 500 meter. Karena berdasarkan kapasitas pendayungnya. Dari parade perahu hias dari mana saja? Ini nampaknya selamat untuk bidar Lembang disusul dengan Pangkal Pinang dan yang terakhir. Hampir setiap tahun bidar, terutama tahun-tahun 80-an, Sungai Musi di tepian sepanjang Sungai Musi itu dipadati oleh warga untuk menonton bidar. Karena itu setiap tanggal 17 Agustus tampaknya bidar menjadi hiburan tahunan bagi masyarakat Kota Palembang. Orang mengatakan bahwa Sumatera Selatan itu adalah referent culture, artinya budaya sungai. Nah, bidar menyimbolkan itu. Bagi masyarakat Palembang dan sekitarnya, bidar sangat berarti, sangat digemari. Karena itu bidar adalah olahraga tradisional yang patut dilestarikan. Bicara bidar bukan persoalan menang atau kalah, tetapi bidar adalah identitas dan jati diri yang harus dijaga dan dipertahankan.